Nah, ini ada pewarnaan jamur ya. Kita langsung aja. Nah, untuk pewarnaan jamur sendiri itu prinsip kerjanya itu sama dengan bakteri. Hanya saja Aquades itu diganti dengan warna lactophenol carton blue, di mana itu kan kalau Aquades itu kan untuk pengencerannya bakteri. Nah, untuk jamur sendiri itu diganti dengan lactophenol carton blue. Terus lanjut. Nah, ini biasanya alat dan bahannya ya sama, yaitu ada gelas alas, gelas penutup, ose, spiritus, mikroskop, selotip, dan bahannya itu ada alkohol, biakan jamur kapang atau kamir, dan lactophenol carton blue. Nah, ini biasanya untuk langkah kerjanya untuk biakan kamir, yaitu sama kayak bakteri sendiri, yaitu kita pertama yaitu membuang sediaan ulas, terus difiksasi di atas bunsen, terus kita warnai, ditetesi 1 atau 2 tetes dengan lactophenol carton blue dan ditunggu selama 2 menit. Terus setelah 2 menit itu kita buang warnanya, zat sisanya, terus kemudian dicuci dengan air mengalir. Ya sama, terus tetesi setelah kering, tetesi oleh mesin, terus diamati di bawah mikroskop sebanyak perbesaran 1000. Nah, ini adalah contoh untuk pewarnaan dari biakan kamir sendiri, yaitu Saccharomyces ini. Ini adalah biakannya untuk Saccharomyces. Terus yang di bawahnya ini adalah contoh dari pewarnaan dari biakan kamir itu sendiri, yaitu Saccharomyces yang berwarna biru kehijau-hijauan. Oke, lanjut untuk langkah kerjanya ke biakan kapang. Nah, ini adalah biakan kapang di sini. Nah, pertama itu kita sterilkan gelas alas dulu di atas bunsen, terus dari gelas alas itu kita tetesi dengan lactophenol carton blue. Nah, habis itu kita ambil selotip dan ditempelkan di sini, di biakan kapangnya. Nanti kan dari selotip itu kan ketarik ya untuk jamurnya, jadinya ketarik. Tapi ya jangan terlalu menekan sih, nanti takutnya merusak biakannya. Ataupun bisa diambil ini pakai pinset ataupun scalpel, nanti diambil dikit, nanti ditaruh di gelas alas, terus langsung ditutup dengan cover gelas. Kalau yang dikit, kalau pakai selotip kita langsung aja ditaruh ke gelas alas yang sudah ditetesi lactophenol, langsung terus habis itu langsung kita amati di perbesaran 400. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Ya, ini adalah contoh bakteri jamur dari kamir sendiri. Ini akan kecil ya. Untuk nganunya kan agak kecil, terus ada warna-warna kebiruan. Terus ini adalah dari pewarnaan dari Rhizopus, jamur Rhizopus. Nanti terlihat dari bagian-bagiannya dari akar, sporium, dan lain-lain. Terus yang di bawah sendiri ini adalah contoh dari pewarnaan dari Aspergillus. Pewarnaan jamur dari Aspergillus. Oke, itu aja dari pewarnaan. Mungkin dilanjut oleh Kak Wardah. Oke. Di sini tampak 3 poin ya. Dan 3 poin ini itu merupakan soal kita di angkatan 2011 kemarin saat uprak.
Soal nomor 1 itu ada morfologi mikroskopis jamur. Jadi dulu itu ya di soal kita itu ada gambaran jamur, ada yang dapat rhizopus, ada yang dapat mucor, ada yang dapat aspergillus, ada yang dapat penicillium. Dulu aku tuh dapat rhizopus, dan nanti di gambar itu ada anak panah gitu, kita tinggal ngisi aja. Misalkan kalau rhizopus itu kan ada sporangium, terus batangnya sporangiofor, terus akarnya rhizoid gitu. Untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan, dulu aku tuh ngafalinnya rhizopus itu selalu bergandengan dengan mucor. Karena dia kan ini sporanya tertutup kan, jadinya dia pakai sporangiofor. Kalau yang aspergillus sama penicillium itu kan sporanya tuh terbuka, jadinya pakai cordiofor gitu sih. Jadi rhizopus gandengannya mucor, kalau aspergillus gandengannya penicillium. Soal yang nomor 2 dulu itu kita tuh disuruh ngasih perbedaan kamir sama kapang itu gimana. Gambaran sedikit, kamir itu kan seperti yang kalian ketahui itu bentuknya pasta kan. Kalau yang kapang itu kan seperti kapas gitu. Kalau yang kamir ini uniseluler, terus kalau kapang itu kan multiseluler. Kalau yang kamir ini pseudohifa, yang kapang ya, hifanya itu kayak berserta gitu, bersekat-sekat gitu. Yang nomor 3 dulu itu kita dapat soal pewarnaan kamir dan kapang. Lebih ke langkah-langkah gitu kan, seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Reza. Seperti ini ya, kamir. Kamir ini kan dari pasta itu ini dulu diencerin sama aquades, terus habis itu ditaruh di objek gelas 1-2 tetes, habis itu difiksasi di atas bunsen itu sampai kering, terus habis itu dikasih lactophenol cotton blue. Ya udah, habis itu diperiksa. Terus yang kapang ini kita bisa menggunakan metode selotip. Jadi ntar di objek kelas itu kita kasih lactophenol cotton blue dulu, terus habis itu kita ngambil selotip itu kurang lebih 5 cm. Nanti waktu neken kapangnya tuh jangan terlalu dalam-dalam, karena nanti bakalan ngambil misalkan rhizopus ya yang kita ambil. Itu kayak bakal ngerangkep banyak gitu. Jadi kalau waktu ngambil tuh nekennya dikit aja. Biar nanti identifikasi jamurnya tuh lebih mudah gitu saat di mikroskop. Itu bisa kalian jelasin ya, misalkan di upraknya besok itu esai, tapi nggak tahu besok itu gimana ya. Pilihan ganda mungkin ya. Yang kedua ini perbedaan kamir dan juga kapang yang udah aku kasih clue tadi ya. Kalau misalkan kamir ini dia tuh uniseluler, terus pseudohifa dia di suasana aerob atau di anaerob. Koloninya ini kan seperti pasta, beda sama kapang nih, kayak kapas gitu kan. Dia tuh multiseluler, kalau kapang tuh nya itu bersepta kayak sekat-sekat gitu. Dia juga di suasana aerob. Dia ada rhizoid. Rhizoid ini biasanya ada di rhizopus. Yang tidak, kenapa tidak? Karena pada mukor itu tidak ada rhizoidnya. Coba kita next dulu ya. Nih, Saccharomyces, yaitu contoh dari kamir. Morfologi mikroskopiknya, ada budding cell-nya. Ada budding cell-nya ini kan, seperti tunas itu. Terus dia juga pseudohifa. Di teori itu dulu seingatku itu ada ascospora. Ascospora itu spora bersel satu yang di dalam kantong itu loh, yang di dalam kantong atau ascus itu. Terus bentuknya ini kan bulat kan. Kalau ke rhizopus, nah di rhizopus sendiri ini kalau kalian udah lihat gambaran, misalkan ada gambaran gini, cuma ada panah-panah aja, kalian langsung lihat ke sporanya. Ini kan sporanya tertutup kan? Jadi kalian tuh langsung ingat kalau spora tertutup pakai sporangium. Batangnya sporangiofor. Kalau ada bentukan bundel kayak gini, itu namanya columella. Kalau akar rhizoid. Terus ini ada hifa atau stolon. Hifa itu apa kayak benang-benang halus gitu, nantinya bisa membentuk sel jamur gitu.
dia sama-sama mukor kan yang aku bilang tadi, karena apa? Sporanya sama-sama tertutup. Jadinya dia sama-sama sporangium, sama-sama sporangiofor batangnya, terus ada atau stolon. Tapi ada yang membedakan dari mereka berdua itu adalah di mukor ini tidak ada rizoid atau akar dan juga tidak ada kolumela. Kolumela itu yang ini tadi loh, yang bundel ini. Di mukor itu nggak ada kolumela dan tidak ada rizoid. Kan? Hifanya juga sama-sama tidak bersepta, bukan Rhizopus, tidak ada septanya di sininya, mukor juga tidak ada. Kita lanjut ke Aspergillus ya. Di sini udah tampak banget kan, kalau dari sporanya nih, terlihat sporanya itu terbuka, makanya dia dinamakan Coniidiospor. Kalau misalkan kalian udah lihat Aspergillus kayak gini, yang gede ini langsung aja isi vesicle. Yang sesi terang ini biasanya pada penisilium itu disebut metula. Tapi kalau di penisilium itu ini lebih gede gitu loh metulanya. Ini kan nggak terlalu kelihatan ini loh kan, nggak terlalu kelihatan, dia lebih kelihatan ke pialitnya. Jadi pialit ini yang sesi hitamnya itu loh. Yang sesi hitamnya seperti ini kan, ini hitam kan, ini pialit, ini vesicle di sini, yang agak-agak terang-terang gini nih, metula. Terus yang kecil-kecil ini namanya conidia. Terus batangnya ini conidiospor. Terus ini ada food cell. Terus ini kan hifanya ini bersepta kan, ada sekatnya gini. Kayak gitu. Jadi morfologinya kalau Aspergillus itu seperti ini. Aspergillus ini juga ada macamnya. Ada Aspergillus niger, ada Aspergillus flavus, ada Aspergillus fumigatus. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus. Kalau niger kan hitam, kalau flavus kan kuning, kalau fumigatus hijau. Nah, dari bentukannya ini mereka berbeda-beda loh, meskipun sama-sama Aspergillusnya. Nih, kalau Aspergillus niger dia tuh tampak lebih bulat gini. Kalau Aspergillus flavus dia tuh kayak sikat WC itu loh, kayak nyabang-nyabang sikat WC gitu. Kalau yang Aspergillus fumigatus itu dia tuh lebih kuncup gitu, kan lebih kuncup kan daripada yang ini nih, kayak sikat WC, ini lebih bulat. Yang tadi pialit tuh kan, ini pialit tampak lebih hitam gitu. Terus ini vesikelnya, ini conidiospornya, ini sel, ini hifanya septa kan. Perbedaannya sih itu. Terus ke penicillium. Aku tadi bilang kan kalau penicillium itu hampir sama kayak Aspergillus, cuma dia metulanya tuh lebih gede gitu. Dan nggak ada vesikel. Kalau yang tadi kan ada vesikel kan. Nih, ada vesikelnya kan. Nah, kalau ini tuh langsung metula gede gitu metulanya nih. Terus ada conidiospores. Terus ini apa hifanya bersepta, pialit ya. Inilah perbedaannya kan dari yang tadi. Dari Rhizopus ini punya rhizoid, dia ada kolumela. Kalau yang di mukor itu tidak ada rhizoid, tidak ada kolumela. Tapi dia sama-sama sporanya itu tertutup, makanya dia dinamakan sporangium sporangiofor. Hifanya sama-sama tidak ada septanya. Yang itu sama penicillium itu dia ininya terbuka sporanya, makanya dia dinamakan conidiospor, dia juga conidiospor. Bedanya dia ini ada vesikelnya. Kalau yang ini metulanya lebih gede. Di sini metulanya ada, cuma kecil gitu. Ini pialit, conidia. Yang tadi kan yang niger itu lebih bulat, yang flavus itu kayak sikat WC, terus yang fumigatus lebih kuncup. Jadi itu sih untuk morfologi dari jamur. Kalian harus hafal sih karena ini dasar banget. Ya. Terus perbedaan hamid juga ya sama pewarnaan.
Itu aja sih kalau untuk pewarnaan bumi, mungkin ada yang ditanyakan.